KUHP yang baru sekarang KUHP ini. yang baru. Terus dibuktikan. Misalnya itu ada akibat, itu semua dibuktikan. Nah kemudian belum tentu orangnya dipidana. Sekalipun memenuhi sifatnya melawan hukum, belum tentu itu orangnya dipidana. dihukum. Jadi itu soal kedua. Jadi soal pertama adalah terpenuhi dulu unsur-unsurnya. Kalau ancaman pidananya di bawah 5 tahun dan dia first offending, baru pertama kali melakukan tindak pidana, atau umurnya sudah di atas 75 tahun, kalau bisa ya jangan penjara, bisa diganti dengan pengawasan atau denda atau kerja sosial. Kembali lagi kita dalam RBA Talk. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan dan atau membahas dua undang-undang yang terbaru dan menyangkut hal yang sangat prinsipil dalam kehidupan kita ya, sebagai warga negara atau sebagai masyarakat. Kedua undang-undang itu, yang pertama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ya, 2023, yang akan resmi ya berlaku pada bulan Januari atau tanggal 2 Januari 2026. Jadi tinggal menghitung hari. Ya. Dan sebagaimana diketahui KUHP itu menyangkut nyawa orang, kan hukuman mati masih ada. Menyangkut kemerdekaan orang, ya, karena penjara kan ada, harta benda, perampasan dan sebagainya, mendasar ya dalam kehidupan. Isinya itu, ya, menggantikan undang-undang kolonial yang telah berlaku atau kita pergunakan lebih dari 100 tahun. Nah yang kedua, hukum acaranya, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi dua-duanya sekaligus ya kita bicarakan karena memang itu tandem kan gitu ya, yang satu materialnya, nah yang satu lagi formilnya, hukum acaranya. Nah, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini disingkat KUHAP. Kalau tadi yang pertama KUHP, dua hal yang berbeda ya, material dan formil ya. Yang ini belum resmi dalam tanda petik, saya kira boleh saya katakan begitu, karena baru disetujui untuk disahkan ya di DPR kemarin ya. Dan memang rencananya niatnya adalah untuk mendampingi KUHP itu. Nah ini belum ada nomornya karena kan setelah disetujui untuk disahkan kan Presiden nanti akan mensahkan dan mengumumkan di lembaran negara dan diberikan nomor. Nah dua ini yang akan kita bicarakan. Dan untuk membicarakan kedua undang-undang ini sudah ada tokoh kita, sudah ada tamu dalam RBA Talk, yaitu Profesor Dr. Topo Santoso, Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia periode 2013-2017. 2013 dan 2017. Setelah tidak menjadi dekan, sekarang mengajar aja atau ada jabatan lain? Mengajar aja dan banyak kegiatan. Dan kegiatan itu saya kira juga nggak kurang-kurang ya, nggak, maksud saya cukup banyak. Karena saya baru dapat buku beliau nih kemarin, ada berkaitan dengan topik yang sekarang ini, waduh. Kalau mahasiswa lihat begini, tebal begini, kapan saya bacanya kan gitu ya. Asas-asas hukum pidana, ya, asas-asas hukum pidana edisi revisi. Nah, katanya memang sudah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 2023 tadi atau KUHP yang baru. Ya. Tapi kalau untuk mahasiswa satu semester baca ini pening juga ya kepalanya ya. Tapi ya supaya pintar lah ya. Nah ini ya sangat penting. Ya, ini sangat penting buku ini. Kemudian yang kedua, hukum pidana suatu pengantar, ya, hukum pidana suatu pengantar. Jadi sebelum belajar asas-asas dan undang-undangnya nanti, ya tentu ada yang mengantarkan nih, ada di sini nih. Ini terbitan baru juga ya? Iya, cetakan baru. Cetakan baru, luar biasa.
kapan nulisnya ya. Nah, ini yang terakhir nih, yang saya sering baca juga ininya, iklannya AI kayaknya sih. Sambil dia megang bukunya saya lihat. Bacalah buku ini kan gitu, dan memang itu perlu. AI saya kira ya, ada ininya di salah satu di Iklan bajakan. buku online. Buku online ya. Ini anotasi KUHP nasional. Nah, kalau ini berdua, kalau yang tadi, yang dua tadi yang saya sampaikan itu sendiri, kalau ini berdua nih, dengan Profesor Edi O.S. Hiares, ya, guru besar dari Universitas Gadjah Mada yang sekarang menjabat Wamen Hukum, ya, Wamen Hukum. Ya. Juga dia ikut aktif dari pemerintah untuk KUHP ya. Ya ini. Jadi kegiatan-kegiatannya menulis buku ini. Saya dengar masih ada lagi buku yang akan ditulis. Sedang menyelesaikan. Ya, ini buku ke-35. Ini tadi 34, ini akan launching yang ke-35. Buku yang ke-35. Januari nanti, insyaallah. Jadi berarti untuk menulis saja sudah habislah waktunya ya. Ya masih sempat jalan-jalan, Pak Luhut. Oh, masih sempat jalan-jalan ya. Tapi memang itu perlu. Penting. Iya dong. Hidup ini kan harus indah ya. Betul. Ya, Seimbang. sesingkat apapun, sebentuk apapun indahnya harus dilakukan. Baik, Prof. Tofo ya. Jadi produktif ya. Dan buku-buku yang saya kira jadi textbook ya, yang perlu dibaca. Sekarang saya mulai dulu dengan KUHP, baru nanti KUHP-nya ya. Karena KUHP-nya sudah resmi jadi hukum positif ya. Bagaimana? Ada yang mengatakan bahwa KUHP ini kok pasalnya lebih banyak dari KUHP yang lama. Bukannya overkriminalisasi. Ya. Gimana tuh? Ya, makasih Pak Luhut, dan makasih sudah diundang ke podcast ini. Mudah-mudahan sukses terus. Amin. Kanal YouTube-nya dan organisasinya juga Pak Luhut. Berkait dengan pertanyaan tadi, mau klarifikasi dulu, sebetulnya jumlah tindak pidananya berkurang Pak Luhut. Jadi kan KUHP lama itu 3 buku kan, buku 1, 2, 3, KUHP baru hanya 2 buku. Buku 2 yang lama ya kejahatan, buku 3 yang lama pelanggaran disatukan. Jadi buku 2 saja. Buku kedua itu tindak pidana, gabungan dari buku 2 dan 3 KUHP lama, tapi jumlahnya dikurangi pasalnya. Bukannya dengan KUHP yang baru itu pasalnya 680 sekian, sementara kalau KUHP yang lama cuma 560 sekian kalau nggak salah. Ya, jumlah tindak pidananya berkurang, tapi jumlah bab satunya yang nambah. Oh, ya. Di bab satunya dia lebih banyak. Ya, jadi kalau tentang tindak pidananya atau deliknya berkurang. Jadi lihat global aja sehingga ada yang bereaksi overkriminalisasi. Apa lebih jahat nih sekarang pemerintah sekarang daripada kolonial? Kan ada kesan begitu. Oke. Jadi bab 1 itu kenapa bertambah? Kalau di buku 1 KUHP lama 103 pasal, di KUHP baru tuh 187 pasal. Lumayan bertambahnya, 70-an pasal. Di situ poinnya ya, di situ poinnya. Nah, bertambahnya itu karena ada beberapa asas atau beberapa prinsip, juga beberapa doktrin dan beberapa teori yang di KUHP lama belum masuk, sekarang dimasukkan. Di dalam KUHP yang baru ini, dalam 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini yang akan berlaku nanti tahun 2026. Jadi di buku satunya yang merupakan asas-asas atau ketentuan umum itu lebih banyak daripada yang sebelumnya. Sehingga kesannya kalau lihat jumlah pasal memang dia lebih banyak, tapi bukan tentang tindak pidananya. Jadi tentang asas-asas. Nah, kenapa asas begitu banyak? Nah, ini yang menarik. Jadi kalau saya sering mengatakan dalam berbagai sosialisasi dan juga acara-acara tentang KUHP, kalau kita mempelajari buku 1 KUHP baru ini, laksana kita mempelajari hukum pidana material nasional. Jadi membaca buku 1 KUHP baru, laksana, seperti kita belajar hukum pidana material.
kita menguasai buku 1 KUHP, Hmm. maka kita seperti menguasai hukum pidana material nasional. Maksudnya karena di KUHP yang lama itu beberapa hal yang sangat penting itu belum masuk di buku 1. Yang kaidah, yang prinsip, yang asas gitu belum masuk. Sekarang sudah masuk. Padahal ini nanti juga akan digunakan untuk ketentuan-ketentuan di luar KUHP gitu, undang-undang pidana khusus atau undang-undang sektoral yang memuat tuntutan pidana juga mengacu ke buku 1 KUHP. Oh iya, tunggu dulu. Jadi asas-asas ini juga nanti akan berlaku ya, pada saat yang sama terhadap tindak Pidana pidana khusus yang di luar di luar KUHP. buku 2 ya KUHP Iya, yang sekarang itu yang betul. mengatur tentang tindak pidana. Nah, itu antara lain kelebihannya. Tapi dikatakan tadi ada hal-hal baru ya, doktrin Ya. ya, Kaidah, yang tadinya doktrin, belum ada betul. dalam KUHP lama, ada KUHP baru itu sehingga sehingga patut kita mengapresiasi kan gitu atau mengharapkan yang lebih baik daripada sebelumnya begitu. Ya, kita berharap begitu. Kenapa? Misalnya gini, kalau katakanlah ya, pada undang-undang pidana khusus yang sekarang ini ya, itu karena banyak yang khusus-khusus, maka kemudian kita jadi akhirnya beberapa hal itu jadi banyak penyimpangan-penyimpangannya gitu kan. Dan itu Maksudnya karena yang khusus-khusus ini terlalu banyak. Sengaja atau tidak sengaja menjadi banyak menyimpang Banyak dari menyimpang asas, dari doktrin. Betul. Oke. Banyak menyimpang dari doktrin dan juga tidak ada katakanlah cantolannya atau tidak ada bahkan kadang-kadang gini. Maksudnya tidak ada cantolannya. Jadi ada delik tapi tidak ada cantolannya. Ya, Saya selalu mengatakan begitu kayak layang-layang putus. Karena kalau tidak ada cantolannya kan uncontrolled, betul nggak? betul. Kira-kira begitu, Betul. Pak? Dan juga polanya tidak ada, Pak Luhut. Oh, polanya. Pola, ada. misalnya gini. Ancaman pidana atau rumusan pemidanaan itu tidak ada polanya. Itu sudah diteliti dulu oleh Pak Barda. Misalnya sebagai contoh, di luar KUHP pada undang-undang pidana khusus maupun pada undang-undang sektoral itu ada yang tindak pidana penjara dan pidana denda. Itu ada yang pakai kumulatif, ada yang kumulatif alternatif, ada yang hanya alternatif, ada yang pakai minimum khusus, ada yang tidak ada minimum khusus. Itu tidak ada polanya, beragam sekali. Nah, KUHP ini mencoba untuk membuat pola yang jelas. Gitu misalnya contoh. Jadi ada di dalam asas buku 1 ini. Ya. Jadi dilengkapilah di sana sehingga nanti tidak ada delik yang lepas kan gitu. Tidak ada. Termasuk tadi pidana khusus yang disampaikan itu ya tadi ya. Ya. Karena ini kan menjadi isu salah satu sensitif kan, Betul. yang menjadikan jadi dulu agak terlambat kan pengundangannya. Betul. Kan orang meragukan misalnya dalam kaitan tindak pidana korupsi. Kalau itu dimasukkan di sana kewenangan KPK dan sebagainya kan itu kan kekhawatiran kan gitu. Ya. Bagaimana itu nanti kedudukannya tindak pidana khusus setelah ada KUHP ini? Nah, jadi gini, kalau kita memetakan dulu ya Pak Luhut ya, buku 1 kan tadi saya katakan adalah sebagai basic dan sebagai asas yang berlaku baik untuk KUHP buku 2 maupun di luar KUHP, itu dulu. Yang kedua, yang buku 2 itu ada 3 pola kalau saya perhatikan. Artinya buku 2 itu tentang tindak Tentang pidana. tindak pidana itu ada 3 pola. Pertama adalah bab 1 sampai bab 33 kalau tidak salah, itu adalah yang dulunya dari tindak pidana lama yang ada di KUHP. Buku 2 dan buku 3. Oh, jadi artinya yang lama itu diteruskan Tetap juga, dipertahankan. dipertahankan. Makanya ada istilah rekodifikasi ya Ya, kepada ini betul. karena yang lama masih Tetap diteruskan. tapi diperbaiki rumusannya. Ya, makanya rekodifikasi kan gitu ya. Ada yang dihilangkan, tidak diperlukan dan sebagainya. Nah, itu tetap dipertahankan. Kalau istilah anak muda facelift lah gitu ya, bukan face. Kalau facelift wajahnya, kalau ini substansinya juga. Ya. Oke, itu satu tetap dipertahankan. Dan itu ancaman pidananya tetap mempertahankan yang lama polanya. Misalnya tidak ada minimum khusus, polanya alternatif, penjara atau denda, gitu ya. Itulah contohnya, tidak ada minimum khusus dan alternatif, umumnya begitu. Itu satu pola. Pola kedua adalah
tindak pidana berdasarkan hukum yang hidup di masyarakat, pidana adat. Itu hanya satu bab. Yang disebut living Living law, law. ya. Ini juga antara lain yang Perdebatannya ya. perdebatannya yang Iya. lama, walaupun udah dikunci sih Iya, saya lihat iya. ya. Antara lain yang saya ingat yang selalu ngomong begitu Profesor Andi Hamzah. Nah ini bahaya ini kan gitu ya. Harus ada padanannya, baru bisa ada living law di dalam KUHP kan itu ya. Tapi nanti itu kan diatur dengan perda. Makanya itu yang Ya, saya katakan betul, ada pengamannya. Dan saya lihat. perdanya itu pun harus ada standarnya atau ukurannya di dalam PP. Gitu. Betul, itu kalau itu saya udah lihat itu. Tapi kembali lagi kepada soal tadi pidana khusus itu Ya, tadi. itu kan itu pola kedua tuh Pak Luhut. Pola ketiga adalah yang bab pidana khusus. Hmm. Itu 5 macam. Hmm. Yaitu tipikor, tindak pidana terorisme, pelanggaran HAM berat, Narkoba, TPPU, narkotika, 5 macam. Nah, 5 macam ini baru polanya beda dengan yang umum tadi. Yang dari Artinya pemidananya. pemidananya, yaitu Polanya berbeda. ada minimum khusus, ada kumulatif atau kumulatif alternatif. Karena ini sama dengan yang pidana khusus yang di luar KUHP. Artinya tetap mempertahankan yang ada di undang-undang terorisme, yang di undang-undang tindak pidana korupsi. Dan kemudian dimasukkan ya di dalam tindak pidananya ya yang berkaitan dengan 5 hal ini ya. 5 hal ini. Pertanyaan saya belum baca sih undang-undangnya. Apa dinyatakan kelima undang-undang itu tidak berlaku atau tetap berlaku? Kan hanya beberapa pasal yang diambil. Oke, jadi yang Misalnya, diambil ini ya. yang berlaku, sisanya tetap boleh Tetap berlaku. Misalnya, Oke. misalnya ya, 5 pasal dari Undang-Undang Tipikor, pasal 2, pasal 3, pasal 5, pasal 11 misalnya, diambil ke KUHP menjadi pasal 603, 604, 605 gitu diambil. Maka pasal yang diambil itu, maka di sana dihapuskan. Itu dihapus, dinyatakan dihapus dengan undang-undang ini. Ya, ini di sini itu tetap berlaku. Oh, jadi yang diambil alih itu yang diambil ini kemudian. alih, ini yang berlaku di KUHP, yang di sana tidak berlaku lagi pasal 2, pasal 3, sisanya berlaku. Ya itu sisanya berlaku. berlaku. Jadi tidak Tapi tumpang kalau tindih. buku satunya tetap ikut dia kecuali diatur khusus kan itu ya. Diatur khusus. Jadi ini yang disebut dengan tindak pidana khusus internal KUHP yang sisanya yang eksternal. ditinggalkan eksternal. Oh iya saya baru tahu istilah itu ya. Tindak pidana khusus internal KUHP. Oh yang baru di sana tahu tidak itu istilah pidana itu ya. Itu istilah dari Prof. Muladi dan Prof. Edi Haris dan Prof. Indrianto Seno Aji. Oh istilah mereka itu ya. Ya, itu dari Ya, saya ingat saya dari para guru besar. Jadi internal KUHP ini eksternalnya. Iya kan? Boleh juga sih. Jadi lebih gampang mengertinya ya. Nah, jadi 3 pola tadi Pak Luhut. 3 pola. Nah, jadi tetap ada lex specialis derogat legi generali. Itu 5 Tetap macam ada, itu. ya. Di luar yang 5 itu tetap ikut pola yang sudah dibuat oleh KUHP gitu. Jadi kekhususan itu berlaku untuk yang 5 yang sudah dikhususkan tadi. Jadi penting sekali ya ini buku satu ini ya. Saya juga pernah sebelum Prof Muladi meninggal ya bercerita tentang dan kelihatannya sih bersemangat betul dia tentang buku satu ini. Artinya yang dibanggakan ya ininya salah satu kelebihan lah. Artinya nasionalisme adalah di sana kan begitu ya. Tentang buku satu ini. Dan kemudian dikasih juga ke saya ada 3 bukunya kalau nggak salah. Proses penulisan KUHP. Saya nggak tahu apa Prof Topo juga nih ya. Jadi saya baca itu. Jadi artinya istimewa betul lah. Tapi memang juga masuk akal karena kita doktrinal kan hukum kita kan. Jadi buku satu ini kan sama dengan doktrin kan gitu ya. Ajaran untuk buku 2-nya kan gitu. Nah selain tadi yang khusus itu tadi ya tentang tindak pidana khusus dan tentang living law ya apalagi yang baru di dalam buku satu ini. Ya, kalau menurut saya penting justru ini Pak Luhut. Pemahaman buku satu itu tentang paradigma dualisme atau dualistis dalam buku satu. Jadi bab 2 dari buku satu itu judulnya kan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Aktus serius dan mens rea. Jadi inti dari aktus serius itu ada di pasal 12. Tindak pidana itu ya perbuatan yang bersifat melawan hukum dan dia dipisahkan dengan pertanggungjawaban pidana yang intinya adalah ada kesalahan yaitu kesengajaan atau kealpaan yang ada di pasal 36. Jadi pasal 12 itu tindak pidana, sementara pasal 36 itu adalah
kesengajaan atau kealpaan, soal pertanggungjawaban pidana, itu dipisahkan. Jadi berbagai hal terkait tindak pidana itu diatur di pasal 12, 13, 14 dan seterusnya. Berbagai hal menyangkut pertanggungjawaban pidana itu diatur di pasal 36, 37, 38 dan seterusnya. Itu dipisahkan. Itu dipisahkan. Nah, poin yang penting dengan pemisahan itu? Karena tindak pidananya dan pertanggungjawabannya. Ya. Memang kan ada ajaran tiada pidana tanpa kesalahan kan Ya. gitu. Tidak ada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan. Nah, kan bukannya justru baik kalau itu disatukan. Ya. Nah, jadi ini yang penting sekali karena saya tadi baca satu artikel yang sangat keliru memahami dan itu munculnya di majalah Mahkamah Agung dan Dapahla. Mungkin yang nulis hakim mungkin ya, dan itu sangat keliru. Yang keliru itu apa? Ya? Apa yang keliru? Kelirunya gini, si penulis artikel ini melihat karena tidak ada unsur dengan sengaja di KUHP, dia mengatakan bahwa kalau begitu di KUHP baru, maka tidak perlu dibuktikan kesengajaan. Nah itu salah, karena di pasal 36 KUHP dinyatakan bahwa kesengajaan itu walaupun tidak tertulis di pasal harus dibuktikan. Maksudnya KUHP yang baru sekarang KUHP ini? yang baru. Okay. Itu harus dibuktikan. Nah jadi gini Pak Luhut. Pemisahan antara aktus reus dan mens rea di pasal 12 dan pasal 36 itu maksudnya sekarang kita harus fokus bahwa kita harus melihat dulu perbuatan yang bersifat melawan hukum dari suatu perbuatan dulu. Itu dibuktikan dulu. Itu terpenuhi dulu. Ada perbuatan, itu dilarang oleh undang-undang, ada sifat melawan hukum. Misalnya itu ada akibat, itu semua dibuktikan. Nah kemudian belum tentu orangnya dipidana. Untuk orangnya dipidana. Artinya sekalipun memenuhi sifatnya melawan hukum, betul, belum tentu itu orangnya dipidana. Betul. Jadi itu soal kedua. Jadi soal pertama adalah terpenuhi dulu unsur-unsurnya. Terpenuhi, baru kemudian belum tentu tadi orangnya dipidana. Untuk orangnya dipidana, kita harus bicara soal kedua, yaitu soal pertanggungjawaban pidana. Nah itu soal di pasal 36, yaitu apakah dia ada kesalahan, yaitu kesengajaan atau kealpaan. Bukannya dari sejak dulu ada KUHP lama? Karena tadi asas yang saya sebutkan itu kan tadi kan yang lama. Tiada pidana tanpa kesalahan. Yang kemudian ada yang memperluas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan. Kan itu kan penulisan-penulisan yang terbaru. Tapi kan itu kan dari dulu. Nah, tapi dulu orang tidak diingatkan atau tidak ditegaskan bahwa tidak, kalau sekarang ya tegas sekali di pasal 36 ayat 2 bahwa orang tidak dapat dipidana tanpa ada kesalahan. Penegasan itu tidak ada di KUHP lama. Oh, implisit ya. Dalam doktrin-doktrin lah, artinya tulisan para sarjana atau putusan-putusan pengadilan. Iya, di pasal 36 artinya dieksplisitkan di dalam. Ditegaskan. Jadi tegas sekali pasal 36 itu. Intinya orang tidak ada, pasal 36 ayat 1 maaf. Orang tidak bisa dihukum kalau tidak ada kesengajaan atau kealpaan. Dan juga di pasal 36 ayat 2 itu ditegaskan kurang lebih begini. Pada dasarnya ya, kalau bahasa saya Pak Luhut, pada dasarnya orang itu hanya bisa dihukum kalau dia sengaja gitu. Sebetulnya. Jadi orang itu bisa dihukum karena kealpaan hanya kalau di pasal itu tertulis unsur kealpaan. Oh, itu pendapat atau itu ada di dalam asas ini sekarang? Di pasal 36 ayat 2 ditulis. Oh, ditulis begitu. Ditulis gini, ditulisnya. Perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang dapat dipidana adalah jika dilakukan dengan kesengajaan. Kecuali jika tertulis unsur kealpaan, gitu. Kecuali tertulis unsur kealpaan. Iya, jadi artinya nih, kalau kita buka pasal, kemudian tidak ada unsur kealpaan, itu maknanya adalah orang hanya bisa dihukum kalau sengaja. Kalau dia sengaja. Memang masuk akal juga sih. Ini menurut saya sih masuk akal juga. Karena kalau pidana itu kan penjara, kan itu kan. Hampir kan begitu. Lah orang karena hilap aja kan gitu masuk penjara. Kan ada alternatif yang lain masuk akal juga. Tapi di KUHP lama nggak ada begitu. Nggak ada.
Makanya kan kemudian orang yang tidak seharusnya masuk penjara. Masuk penjara, iya. Nah, overcrowding kan itu. Betul. Itu antara lain Iya, ya faktor-faktornya. Itu hal yang baru nih Yang baru. dalam KUHP Iya. baru ini ya. Iya, Jadi betul dong memanusiakan manusia. betul. Dan sebetulnya itu bukan hanya KUHP kita. Di beberapa KUHP lain, karena saya ngajar perbandingan hukum pidana juga, Pak Luhut. Ternyata di KUHP beberapa negara modern juga seperti itu. Jadi unsur kealpaan itu sebetulnya pengecualian. Pada dasarnya orang itu Kan artinya kan Iya. itu adalah untuk membatasi hukum pidana ini jangan digunakan terlalu Sembarangan. tajam Terlalu atau tajam, sembarangan. iya, betul. Itu tadi yang saya katakan tadi. Betul. Karena tidak ada itu, pokoknya sudah ada perbuatan sifat melawan hukum, ya sudahlah. Ini sudah masuk penjara lah kan Iya, gitu ya. iya. Padahal kan kesengajaan nggak ada, tapi dia katakan ini kelalaian kan gitu ya. Dan mestinya jawabannya bukan penjara kan itu ya. Nah kita dulu pikirannya penjara. Bagus juga sih ya. Tapi ini Kabar perlu baik ya. saya itu perlu menyampaikan khususnya untuk para advokat, karena ini penting. Kepada para APH juga saya sering mengingatkan, betul-betul wanti-wanti, karena gini, di pasal 36 itu kan ayat 1 dan ayat 2 khususnya, intinya bahwa pada KUHP dan semua undang-undang nantinya tidak lagi tertulis obsetela dengan sengaja, itu akan tidak tertulis lagi di pasal. Kenapa? Ya karena pada dasarnya orang hanya bisa dihukum kalau sengaja kan. Jadi tidak perlu ditulis dengan sengajanya. Apakah karena itu sudah ada di dalam doktrinnya, maksudnya dalam Iya, di pasal 36 ayat. Iya itu tadi, itu kan antara lain Iya. ya. Jadi nggak perlu diulang-ulang Kalau lagi. nggak perlu diulang-ulang Iya, semua udah. pasal ditulis. Karena pasal itu kan harus tunduk kepada asasnya kan, Iya, itu betul. kan. Nah, Doktrin kan betul, itu kan. masalahnya Pak Luhut. Masalahnya adalah kita bertahun-tahun dan puluhan tahun kita membaca buku-buku dan kita ingat ada Bestandelen kan. Inti delik, unsur tertulis dalam rumusan pasal. Dia tertulis dalam rumusan pasal, konsekuensinya dimuat dalam surat dakwaan, konsekuensinya dibuktikan di pengadilan. Mm-mm. Kalau tidak tertulis, berarti tidak dimuat dalam surat dakwaan, tidak dibuktikan. Mhm. Karena dengan sengaja sekarang nih, dengan konsep dengan KUHP baru, tidak dimuat dalam pasal, maka jangan-jangan nih bayangan APH tidak perlu dibuktikan. Berarti nanti, saya khawatir nih, ya sudah, Anda sudah saya dakwa dengan pasal ini. Ya sudah, nanti kamu dianggap sudah terpenuhi dengan sengajanya. Nah kalau ada seorang yang disangka tadi melakukan tindak pidana, Pak saya nggak sengaja Pak, saya nggak peduli kata APH, saya nggak peduli sebab di sini pasalnya tidak tertulis dengan sengajanya, kan bisa gawat. Kan artinya dia tidak membaca buku satunya. Itu yang saya khawatir. Jadi itulah tadi pernyataan pertamanya, dengan membaca buku satu dia sudah baca keseluruhan. Betul. Sudah baca hukum pidana nasional itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003. Jadi dengan kata lain menegaskan lagi atau mengulang tegaskan lagi, baca buku satu. Baca buku satu. Oke. Tadi kan sudah bicara mengenai living law tadi ya, hukum yang hidup dalam masyarakat. Terus kemudian pidana khusus ya, pidana khusus internal. Kan tadi. Yang lain ada pidana khusus eksternal ya. Ini istilah baru nih. Apalagi yang ini yang baru ya. Ini tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana korporasi. Pasal 45 sampai 50 itu juga baru. Di dalam KUHP ya. Ya. Walaupun di luar itu sudah ada. Tapi KUHP lama kan sama sekali tidak mengakui ya korporasi sebagainya. Selain korporasi bisa dihukum, apalagi aspek yang baru? Yang sangat banyak adalah soal pidana dan pemidanaan. Di bab 3 buku 1 itu sangat banyak. Pak. Pidana dan pemidanaan. Jadi tepatnya, ya memang ini intinya kan? Pemidanaan, pidana dan tindakan itu di buku 3. Itu sangat banyak. Dan memang masuk akal juga sih. Maksudnya kan di bagian ketiga, maksudnya buku 1, buku ke-1, bab 3-nya ya. Ya memang itu intinya kan. Betul. Karena pidana itu ya sama dengan hukuman kan gitu. Betul.
Dan itu ya intinya. Jadi sekarang ada pidana, ada tindakan. Iya, jadi kalau saya sering menyebut gini, hukum pidana material itu intinya 3. Atau ada trias hukum pidana. Tindak pidana, pertanggungjawab pidana, dan pemidanaan, pidana, dan tindakan. Itu ada 3 tuh. Yang tindak pidana. Pemidanaan, pidana, dan tindakan. Ya, tindak pidana, pertanggungjawab pidana, ini 2, ini ada di bab 2, buku 1. Dan yang ketiga, pemidanaan, pidana, dan tindakan. Pemidanaan, sentencing, pidana, punishment, dan treatment. Itu di di bab 3. Di bab 3 buku 1 itu, buku ke-1 itu ya. Oke, sekarang kita bicara tentang pilar yang ketiga kan itu kan tadi. Betul, pilar ketiga. Ini kan pilar. Jadi pemidanaan, pidana, dan tindakan. Iya. Bisa dijelaskan itu persamaan dan perbedaan keduanya. Sebetulnya ketika bicara ketika bicara pemidanaan itu intinya sebetulnya bicara mengenai 2 hal, yaitu tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan. 2 di situ ya, tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan. Jadi artinya tujuannya mengapa sih orang dipidana? Philosophy of punishment. Katanya apa menurut KUHP? Nah, ini yang dianutnya sampai sekarang. Kenapa orang dipidana? Apakah dia supaya dibalaskan kejahatannya, atau dia supaya diasingkan dari masyarakat? Apa yang dianut? Soalnya gampang itu. Walaupun ikut membantu merumuskan juga. Ya setelah kita tulis lupa juga kan. Jadi, tapi saya ini ya, jadi tujuan pemidanaan itu sering disebut juga philosophy of punishment atau theory of punishment. Yang di KUHP lama tidak disebut sama sekali. Jadi kelebihannya di KUHP baru ini dipilihkan. Tujuan pemidanaannya itu ada di pasal 51 Pak Luhut. Itu ada 4. Jadi ini sudah dirangkum oleh perumus KUHP, yaitu pencegahan, preventif. Itu. Kemudian yang kedua pemasyarakatan terpidana. Lalu yang ketiga penyelesaian konflik. Berarti itu nyambunglah dengan restoratif justice dan lain sebagainya. Lalu yang keempat menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah para terpidana. Jadi saya kira ini nyambung dengan filosofi pemidanaan masyarakat Indonesia 4 ini, dan juga preventif yang kita juga sudah mengenal. Dan satu lagi terkandung di dalam yang pertama, yaitu pelindungan dan pengayoman masyarakat. Itu Pak. Itu tujuan pemidanaan ya. Itu saya pernah baca ya satu penjelasan, apakah pergeseran katanya, jadi perancangan KUHP baru ini bergeser dari dader sharp, kemudian menjadi Daadstrafrecht menjadi daderstrafrecht. Itu ya. Iya betul. Kalau yang lama itu kan ajaran klasik, itu Daadstrafrecht, fokusnya pada perbuatan saja. Kalau ini yang baru kepada si orangnya yang diperhatikan ya. To restore perbuatannya, to restore si offendernya. Karena orang bisa berbuat belum tentu dia jahat, karena ada faktor-faktor yang lain lah, itu kira-kira ya. Jadi tidak ada satu asumsi kayak kriminolog lama dulu, kalau lihat ciri-ciri fisiknya Lombroso yang terkenal. Walaupun sekarang udah agak berkurang tuh, ya. Lombroso malah sebetulnya positifis, malah bukan klasik malah. Klasik itu malah melihat pada perbuatan. Lombroso malah melihat pada orangnya, Pak Luhut. Kalau yang klasik itu kan Beccaria, ngelihatnya hanya perbuatan kan. Makanya yang direform oleh Beccaria itu kan pada sistem peradilan pidana. Kalau Beccaria kan melihatnya pada orangnya, walaupun dia agak naif kan teorinya, karena orang itu terlahir jahat, walaupun kemudian terus dikritik sama murid-muridnya kan, Ferry, Garofalo dan lain-lain. Walaupun sampai sekarang masih ada juga penerusnya, misalnya gen orang itu mungkin ada gen yang sama dengan atau barangkali itu kecenderungan kita kan, memang ini tampang penjahat nih. Oke, jadi itu memang ada konsep-konsep besar yang mempengaruhi penyusunan buku ke-1 ini. Tadi baru tujuan ya Pak Luhut. Tujuan. Yang kalau pemidanaan kan ada satu lagi pedoman, sentencing guidelines. Nah itu yang juga di KUHP lama tidak ada kan. Nah di
pedoman itu adanya di pasal 53 dan 54. Nah, ini yang menarik menurut hemat saya, KUHP baru ini seharusnya kalau ini dipraktekkan dengan konsisten dan benar, juga bisa menurunkan angka overcrowding, Pak Luhut. Karena Kalau pedoman ini, ya, kalau ini kemudian turunannya, jadi artinya masalah yang overcrowding sekarang ini bisa akan terpecahkan mudah-mudahan. kalau diikuti pedoman ini. Karena ini tapi harus ada turunannya ya, maksudnya nanti juga dengan lapas harus ada kebijakan dan sebagainya. Karena pedomannya ini bukan hanya pedoman pemidanaan, Pak Luhut, juga ada pedoman untuk tidak menjatuhkan pidana penjara. Jadi persisnya apa nih Misalnya isinya gini pedoman ya, yang di diatur pedoman di sana? ini ya, di pedoman pemidanaan khususnya di pasal 54, itu dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan bentuk kesalahan pelaku, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, sikap batin pelaku, tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak, cara melakukan tindak pidana, sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana, riwayat hidup, keadaan sosial, keadaan ekonomi pelaku. Jadi si hakim harus mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi dan sebagainya. Riwayat hidup, keadaan sosial, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, pemaafan dari korban atau keluarga. Jadi soal restoratif justice juga dipertimbangkan, nilai hukum dan keadilan itu dipertimbangkan. Itu baru Jadi pedoman. ada diatur tentang atau pedoman ini Pedoman, guidelines lah guidelines. ya. Nanti Betul. untuk aparat penegak hukum ya, Ya, khususnya sebetulnya hakim ini nanti di khususnya pengadilan. hakim. Betul. Itu baru pedomannya. Belum ada lagi yang tadi saya sampaikan. Tapi ini yang dikaitkan dengan pemenjaraan. Maksudnya gini, kita kan selama ini favorit nih hakim khususnya menjatuhkan pidana penjara. Karena memang selama ini alternatifnya kurang kan. Misalnya pemidanaan berupa kerja sosial, itu kan tidak ada. Pidana berupa pengawasan juga tidak ada. Denda juga kurang, karena kan dendanya kecil-kecil kan di KUHP baru. Nah sekarang itu yang dikedepankan. Yang kategoris itu ya, Denda 1 sampai 8 ya. 8 gitu kan. Terus kerja sosial juga dikedepankan. Sehingga di dalam pasal yang berkaitan penjara itu ada pedoman untuk tidak menjatuhkan pidana penjara. Jadi kurang lebih sebaiknya tidak menjatuhkan pidana penjara kalau bisa, jika kondisinya begini gitu. Misalnya first offending, kalau ancaman pidananya di bawah 5 tahun dan dia first offending, baru pertama kali melakukan tindak pidana gitu. Kalau bisa ya jangan penjara, bisa diganti dengan pengawasan atau denda atau kerja sosial misalnya. Atau umurnya sudah di atas 75 tahun gitu ya. Atau sudah ada pemaafan dari korban misalnya gitu. Jadi Saya mau ada tanya dulu, saya Ya. terganggu tuh 5 tahun, selalu 5 tahun di mana-mana itu ya. iya. Itu dari mana sih datangnya, kenapa 5 tahun? Ukurannya, Iya. ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, Iya, baru iya. kemudian bisa pemaafan gitu ya. Iya. Dan bisa mengaku salah, maka prosesnya menjadi singkat gitu. Iya, Kalau iya. itu dalam KUHP-nya nanti. Kenapa sih 5 tahun? Kenapa bukan 4? Ada juga 4. Kenapa bukan 4 tahun? Kenapa tinggal 3 tahun? Gini, Ada matematikanya. gini, kalau saya nggak tahu persis ya, tapi kalau di UNTOC Konvensi PBB Transnational Organized Crime, biasanya batas 4 tahun itu untuk Kan 4 tahun ya, kan? tindak pidana Yang disebut serious crime. serious crime Ya, itu serious 4 4 tahun. tahun. Lah ini 5 tahun Ya, nih. kalau kita di Ya, Indonesia biasa dipandang serius, yang serius gitu 5 tahun. Kenapa 5 tahun? Kan dasarnya saya di nggak tahu. mana? Mungkin ya kemarin ya Nggak baca kali ya. 5 tahun itu. UNTOC itu ya. Kan iya saya baca Iya, kan? itu ya. Serious crime itu Serius kalau 4 tahun kan? ya, 4 tahun. Iya. Mungkin selama ini batas di Indonesia itu 5 tahun untuk misalnya kalau boleh ditahan gitu kali ya Pak. Selama ini kan Itu gitu. KUHP, pertanyaan itu juga nih, kenapa KUHP mengikuti itu kan? Oke, itu nggak penting. Iya, Oke, iya. itu nanti bisa kajian lebih lanjut itu ya. Jadi kembali lagi soal tadi Itu tadi pemidanaan tadi ya. Pak, itu. Pedoman ya. Ya. Jadi tujuan dan pedoman pemidanaan itu di bagian bagian pertama ya, pemidanaan. Bagian kedua adalah pidana. Nah, pidana itu adalah soal jenis pidana. Misalnya sekarang berubah, tidak ada kurungan lagi. Kemudian pidana mati berubah dari pidana pokok menjadi pidana yang bersifat khusus. Dijatuhkannya adalah pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun.
Yang itu yang berbeda dengan yang dulu. Gitu. Artinya itu titik tengah antara yang pro dan kontra pidana mati. Dan memang juga ya hukuman mati ini juga dalam KUHP lama dijatuhkan hukuman mati, tapi baru dieksekusi 30 tahun kemudian. Jadi sebenarnya sangat seumur hidup atau bahkan dihukum 2 kali kan? Iya, saya pernah dulu mengatakan demikian karena dulu waktu saya di LBH ada klien di Kerawang ya mau dieksekusi, padahal dia sudah menjalankan sudah di penjara 30 tahun. Padahal kan penjara sementara yang paling jauh itu 20 tahun. Kan udah melebihi kan pidana pokok kan. Jadi 2 kali dibunuh lagi kan itu, ditembak lagi ya. Nah, itu yang direspon di dalam KUHP baru sehingga dia bersifat khusus dan alternatif ya. Kalau nggak ada pilihan lain itu ya. Jadi sekarang kurang lebih gradasinya kan jadinya pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun. Atau hakim bisa hukum seumur hidup. Atau 20 tahun gitu. Baik, jadi ini kan sudah semakin mendekat nih 2026 ya. Artinya harus belajar ini kan begitu ya. Harus diketahui karena ini kan sudah menjadi hukum positif. Nah, kalau begitu ini dulu yang perlu diajarkan dong kalau begitu ya. Betul sekali Pak Luhut. Wajib ini. Baca di kampus-kampus, di pelatihan-pelatihan advokat. Tidak hanya di kampus-kampus, semua harus belajar. Semua harus belajar karena kita nggak pernah pelajari. Termasuk juga yang guru besar, profesor kan gitu. Dia harus baca juga dong nih. Ya beruntung dong Prof. Topo kan udah menyediakan ini anotasinya nih bersama ini. Jadi sudah baca lebih dulu ya. Jadi seperti saya harus baca lagi dong ini ya. Sama-sama belajar lah. Sama-sama belajar. Ya karena kan belum pernah diajari. Iya. Kita tadi yang 103 ya, ini yang asas-asas dalam KUHP lama dan juga berbeda. Baik filosofinya, konsepnya, dan lain sebagainya. Jadi memang perlu ada penataran ini ya? Perlu saya kira, perlu. Ya. Ini bukan hanya untuk kampus, praktisi, akademisi, penegak hukum, dan berbagai kalangan lagi. Nggak cukup 3 tahun transisi ini nggak cukup Pak Luhut. Jumlahnya 168 berapa tadi pasal ini yang buku 187 pasal. 1887 pasal ya. 187 pasal. Jadi hampir 80 tambah 80-an halaman ya. Makanya tadi saya pertanyaan yang pertama overkriminalisasi salah kan gitu kan. Karena tindak pidananya tidak sebanyak itu. Tidak sebanyak itu. Yang nambah buku 1 banyak. Makanya itu yang tadi yang saya cerita, mungkin ya di majalah Dandapala aja yang baca para hakim itu udah jelas salah dari awal. Itu tulisan baru ya yang itu. Artinya dia masih belum baca, itu berarti ya. Jadi artinya hakim pun juga perlu belajar juga dong. Harus ditata dan dia yang memutuskan nanti ya. Baik, saya ini tentang living law ya, hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat ya. Kan ada yang mengatakan tentangan dong dengan asas legalitas. Kan hukum pidana itu kan harus taat pada asas legalitas dan kedudukan asas legalitas sentral. Nah kalau tidak nanti orang semena-mena. Dan legalitas itu harus undang-undang kan gitu. Nah ini hukum yang hidup dan berkembang artinya pikiran masyarakat kan gitu. Kan belum tentu pikiran masyarakat itu sehat kan itu ya. Belum tentu juga cuma 5 orang tapi diklaim seolah-olah seluruh masyarakat lah. Bagaimana itu penjelasannya? Nah, saya mau menjawab dari dua tataran nih Pak Luhut. Saya mau menempatkan diri dulu di masyarakat adat dulu ya. Saya sering diskusi dengan teman-teman yang mengadvokasi atau mengkaji masyarakat adat ya. Bagi masyarakat adat, living law atau hukum pidana adat itu ya memang tumbuh, hidup, dan digunakan oleh masyarakat adat. Dan itu walaupun tidak tertulis, itu diingat, diakui, dan dilaksanakan dan hidup gitu. Ada atau tidak ada perda, ada atau tidak ada undang-undang, itu hidup dan mereka gunakan dan efektif gitu kan. Itu satu hal. Dan tidak dilaksanakan atau tidak digunakan oleh APH, mereka sendiri yang melaksanakan. Yang kedua adalah dari perspektif APH. Ketika membaca
pasal yang 2 awal ya. Yang dulu belum ada ketentuan perda. Oh, jadi nanti Perda ini peranannya apa untuk Iya. mengkompilasi yang disebut hukum adat itu? Ya, jadi dulu Pak Luhut, pasal 2 itu kan dulu belum diatur dalam perda living law itu. Jadi dulu itu betul-betul seperti menyimpang dari asas legalitas. Pasal 2 apa yang masuk? Pasal 2 KUHP baru ini. Yang baru ini. Ya, dulunya awalnya itu tidak ada ketentuan bahwa itu harus diatur dalam perda. Jadi living law dalam itu, rancangannya, iya, dalam rancangannya. itu hukum tidak yang tertulis. kemudian memang. menimbulkan kontroversi itu Iya. Yang tadi yang saya cerita, bagi saya memang masyarakat adat itu memang tidak tertulis. Hukum adat itu hukum tidak tertulis. Nah, waktu dalam perjalanannya, dalam sosialisasinya itu APH, khususnya jaksa, mungkin juga hakim, mungkin juga polisi, itu mereka bertanya, lah kami gimana melaksanakan tugas? Kalau kami, kan mereka sering pindah tugas dan sebagainya. Gimana kami menegakkan itu? Melaksanakan KUHP baru ini, living law ini. Kalau kami tidak tahu, tidak ada aturannya gitu kan. Nah, itu kan mau dimasukkan di dalam Perda. Ya, dulunya ya. Dulu kan belum ada. Oh, Dulu PP kan. bimbingan kan itu kalau nggak salah ya. Dituangkan dalam Perda, tapi Perda itu nanti ada PP-nya kalau nggak salah. Nanti untuk bagaimana menyusunnya kan kalau nggak salah ya. Enggak, ini dulu Pak Luhut. Oh. Dulu ini cerita dulu. Cerita dulu. Oke. Akhirnya karena belum tertulis, maka mereka mempertanyakan itu, maka kemudian itu direspon oleh tim perumus. Maka kemudian itu ada perdanya. Dan Perda ini juga bimbingan PP juga kan. Akan ada PP. Jadi dinamika dan Iya, ini pembahasan ya. Dinamika pembahasan. Tapi secara sederhana PP ada nanti bimbingan supaya tidak liar Ya, kan jadi, gitu ya. tata cara penyusunan perda itu harus mengikuti PP. PP-nya RPP-nya udah lama selesai. RPP-nya Sudah disosialisasikan dan seterusnya. kemudian nanti akan substansinya ada dalam Perda itu. Ya. Nah, sekarang dalam kaitannya sekarang saya kontraskan dengan asas legalitas. Asas legalitas itu kan artinya kan undang-undang. Ya. Ini kan PP Perda kan nggak sama dengan undang-undang bagaimana? Tapi kan hanya Apakah berlaku di daerah tertentu, di daerahnya masing-masing. Kan sama dengan sekarang perda. Kan ada perda itu ada ketentuan pidana. Kan ada perda kabupaten kota, perda provinsi kan berlaku di daerah masing-masing. Misalnya orang berjualan di Iya, trotoar, boleh kena ketertiban denda, umum, ketertiban umum. Kan ya, juga oke. tindak pidana. Jadi ada analoginya atau Bukan analogi malah. Itu sekarang itu kalau sekarang kan pelanggaran, tindak pidana yang jenisnya pelanggaran di kabupaten atau kota. Walaupun nanti jenis pelanggaran kan tidak ada, tapi tetap tindak pidana di tingkat kabupaten kota yang dimuat dalam perda. Gitu boleh. dan ada juga kemungkinannya penjara, kurungan kan gitu kan, bukan Nanti penjara. kurungan nanti tidak ada. Jadi nanti bukan denda. yang kalau yang Perda itu kan ada juga kemungkinan kan Dulu. kurungan. Nantinya tidak ada. Bukan yang nantinya nggak ada, tapi Nggak sekarang ada. kan Sekarang ada. kan. Betul. Jadi artinya itu yang menjadi dasar rasionalitasnya untuk menyusun itu living Betul, law itu di sana. betul. Kan sempat menjadi itu kan, Iya. menjadi kontroversi ya. Nah, nanti sanksinya kan juga, sanksinya adalah kewajiban adat. Jadi sanksi living law Sanksinya itu untuk adalah jadi tambahan kepada itu melaksanakan. kewajiban adat. Itu pun kalau ada ya. Ya, Artinya perdanya kan. betul. Karena ada yang mengatakan emang masih ada hukum adat sekarang ini kan. Masih ada, betul. Artinya ada yang mengatakan begitu yang mau saya betul. katakan. Jadi Tapi itu bagus juga sih. waktu itu tim perumus, ingat saya ya, Prof Muladi dan Prof Barda dan lain sebagainya itu, dan tim perumus mengatakan ya memang di setiap daerah itu harus ada penelitian empiris, Pak Luhut. Jadi nggak bisa misalnya setiap daerah itu kami akan punya perda living law, nggak boleh. Jadi harus memang daerah itu memang dari dulu mungkin ratusan tahun lalu punya living law sampai sekarang masih ada, ya itu silakan ya ada penelitian. Nggak ujuk-ujuk tiba-tiba ini ada kami ada begini. Iya, ya gitu. Jadi memang Baik ya, menarik juga nih asas-asas ini ya untuk dibahas, apalagi kedudukannya yang sangat penting kan itu untuk tindak pidana atau buku kedua, dan membaca buku ke-1 ini sama dengan kita membaca keseluruhan ya tindak pidana kan yang disebutkan itu di sana, karena itu menjadi ajaran kan untuk tindak pidana ya. Dan ini akan mulai berlaku bulan Januari tahun depan, dan karena belum belajar maka tadi ada hakim pun yang menulis tadi kan
majalah itu kan ada salah, padahal sudah dikatakan di sini tidak lagi perlu begitu. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan tentang KUHP dan KUHP ini yang akan berlaku tahun depan. Dan ini menarik dan sangat perlu karena hampir semua, kalau tidak mau disebutkan semua, harus belajar lagi ya, termasuk apakah itu hakim agung, hakim tinggi, jaksa, polisi, advokat, termasuk pengajar-pengajar karena memang baru kan undang-undang ini. Kita akan bahas lagi untuk berikutnya. Ya, kita kembali dalam RBA Talk.